di mana dalam salah satu hadis yang dicantumkan oleh beliau, pada judul ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diberi judul Fitnatud Dunya, atau ini juga sudah menjadi bahasa kita, fitnah di dunia. Ungkapan fitnah meskipun sudah sering kita dengar, baik itu di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda, ternyata itu dari bahasa Arab. Al-fitnatu dari fatana. Kemudian dunia pun meskipun jadi bahasa kita Indonesia ataupun Sunda, itu pun berasal dari bahasa Arab. Jadi langsung bukan diadaptasi lagi tapi diadopsi atau itu menjadi bahasa sehari-hari kita. Namun tentu ketika ada bahasa asing kemudian menjadi bahasa kita, ada kalanya bergeser dari makna yang pokok. Oleh karena itu, untuk memahami makna aslinya, tentu kita tidak lepas dari yang namanya kamus, kamus bahasa Arab. Kalau memperhatikan kamus, di sini ada ungkapan fitnah itu dari kata fatana. Katanya kata Imam atau di dalam kamus sebelum ke Imam Ar-Raghib ada kamus Al-Munawwir. Di sini dikatakan bahwa fatana itu memikat atau menarik hati. Kemudian banyak juga dari turunan fatana ini agro artinya menggoda. Kemudian aftatana memfitnah. Kemudian adallahu menyesatkan, ahrokohu membakar, kemudian membelokkan, menghalang-halangi, junna menyeleweng. Gitu. Jadi hal-hal yang memang diambil dari fatana ini tidak sedikit hal yang negatif. Ad-dhalal kesesatan itu pun dari al-fitnatu. Kemudian al-kufru, kemudian al-mihnatu ujian, al-azab siksaan, al-marad penyakit, juga diartikan al-mal wal aulad, harta dan anak-anak. Ini pun disebutnya dengan al-fitnatu. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya tidak lepas dari ujian. Dari hal-hal yang mampu menggoda, menyimpangkan dari zikir kepada Allah. Oleh karena itu secara bahasa al-fitnatu di sini hal-hal yang memang sedikit kepada hal yang negatif. Oleh karena itu ketika diungkapkan kepada dunia, maka tidak sedikit urusan-urusan dunia itu yang akan menyimpangkan. Kalau di dalam bahasa kita itu ada tuhmah. Tuhmah itu tuduhan yang tidak benar. Nah, cuman di bahasa kita terkadang dengan fitnah. Bahkan dalam anekdot Sunda, kalau ada yang mengatakan orang Sunda tidak bisa mengatakan F, itu fitnah. Nah, gitu. Kenapa? Karena orang Sunda bisa bilang F. Kalau ada yang menyatakan tidak bisa, orang Sunda tidak bisa bilang F, eta teh fitnah. Nah, apa itu fitnah? Fitnah di situ tuhmah, tuduhan yang tidak benar. Dan fitnah dalam bahasa kita pun itu bagian dari al-fitnatu secara umum. Hanya terkadang tadi jadi bergeser. Fitnah di dalam bahasa Arab mah luas, sesuatu yang jelek, baik itu malapetaka, bencana, azab dan lain sebagainya. Kalau di kita mah fitnah itu disempitkan hanya tuhmah saja. Padahal dalam bahasa Arab kejadian yang seperti tadi, tuduhan yang tidak benar itu disebutnya tuhmah. Kalau ternyata tuduhannya benar, menceritakan kejelekan orang lain, itu biasanya disebut gibah. Kenapa? Karena menceritakan yang memang kejelekan orang lain. Tapi ketika kejelekan itu tidak benar adanya, maka biasa dikatakan dengan tuhmah, bukan fitnah. Oleh karena itu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menjelaskan bahwa
Yang namanya fitnah itu arti asalnya atau yang pokok adalah idkholuz zahab annar, memasukkan emas ke api. Jadi ada satu tempat di mana bara api di sana tersedia, emas dimasukkan ke sana. Kemudian yang terjadi adalah litadharo jaudatuhu min ridaatihi. Sehingga muncul, tampak jelas keindahan emas terpisah dengan min ridaihi dari kotorannya. Jadi kalau misalkan ada debunya, ada tanahnya, ada yang kotornya, itu terpisah. Yang arti asalnya fatana atau fitnah itu kata Imam Ar-Raghib itu. Idkholu zahab annar. Dimasukkannya emas, bongkahan emas ke api sehingga terpisah. Gitu terlihat mana yang benar-benar emasnya dan mana kotorannya. Kemudian kata Imam Ar-Raghib wastu'mila fi idkhalil insan annar. Kemudian digunakanlah kalimat fitnah itu untuk apa? Tadi hal-hal yang akan memasukkan manusia annaro ke dalam api neraka. Maka hal-hal apapun itu yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka, Imam Ar-Raghib mengatakan itulah al-fitnatu. Yang namanya dunia tentu bukan yang haram karena Allah menciptakannya untuk manusia. Kemudian Allah ciptakan manusia juga untuk hidup di alam dunia ini. Berarti tidak ada yang haram. Yang haram itu apanya? Tadi al-fitnatunya. Oleh karena itu Allah menghiasi manusia zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Baik itu dari istri-istri, perempuan-perempuan, harta-harta, anak-anak. Itu kan kegembiraan, kebanggaan. Tapi jangan sampai tadi hiasan yang diberikan oleh Allah itu malah mencampakkan, menyimpangkan dari tujuan pokok hidup di alam dunia. Oleh karena itu apapun yang diberikan oleh Allah tentunya harus terhindar dari al-fitnah, harus dekat kepada al-barokah. Oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, di sini Imam As-Sobuni membuat judul Fitnatud Dunya. Fitnah dunia. Hadisnya satu yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Sa'id Al-Khudri ini diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk golongan Ansor, asli orang Mekah yang menyambut itu rombongan Al-Muhajir, orang-orang yang hijrah dari Mekah. Abu Sa'id pernah daftar perang bersama ayahnya Malik pada perang Uhud. Nah, pada perang Uhud dibawa ayahnya, didaftarkan, kalau sekarang mungkin sayembara siapa yang akan mengikuti perang. Nah, Abu Sa'id itu mendaftarkan diri, hanya ditolak. Artinya tereliminasi dari awal. Maka yang namanya perang teu sagawa ya sahawa nu ikut, tapi diseleksi dulu. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri itu terseleksi oleh Rasul, tidak diizinkan. Qadarullah, Malik ayahnya wafat dalam perang Uhud tersebut. Nabi pun mengalami luka-luka di perang Uhud tersebut. Banyak hikmahnya. Kalau misalkan Abu Sa'id Al-Khudri pun ikut, tentunya tidak ada yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan ayahnya yang mati di medan perang. Oleh karena itu, ketika ayahnya meninggal pada perang Uhud, Abu Sa'id Al-Khudri pada kesempatan selanjutnya, kemudian ada sayembara lagi, kemudian beliau mendaftarkan diri, ternyata beliau akhirnya diterima, dipersilahkan, dan banyak peperangan yang dimenangkan dengan peran serta Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna dunya hulwatun khodirotun. Sesungguhnya dunia hulwatun khodirotun. Di sini diungkapkan ad-dunya, kata Imam As-Sobuni, ad-dunya
Ismun li hadzihil hayati. Nah, kata Imam Ash-Shobuni ini, cuman nanti terjemahnya tidak mustahil, nanti itu kan ada fikih, fikih pensyarah, tapi bisa jadi nanti ada juga fikih penterjemah gitu. Yang ini yang dikhawatirkan salah itu fikih penterjemah. Jadi yang mensyarahinya mah yang menjelaskannya pakai bahasa Arab, tapi ketika dari bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tidak sedikit fikih penterjemah masuk. Kenapa? Karena memang mungkin karena kemampuan dalam menterjemahkan ataupun yang lain sebagainya. Oleh karena itu bila ada kekeliruan dalam penterjemahannya ini bisa direvisi atau diperbaiki saja. Ad-dunya, dunia itu ismun, kata Imam Ash-Shobuni, isim. Kita kenal dalam pelajaran bahasa Arab ada isim, fiil, dan huruf. Nah, kata Imam Ash-Shobuni, kalimat atau lafadz dunya itu adalah isim, nama. Lihadzihil hayati, tapi isimnya bukan isim dalam bahasa kita. Yang disebut isim dalam bahasa kita mah apa namanya itu eh, jimat. Nah, kalau dalam bahasa kita isim itu jimat. Dalam bahasa Arab juga disebutnya hampir sama jimat itu. Cuman dari huruf ain, shod, kemudian mim. Kalau ini mah hamzah, sin, kemudian mim. Tapi nanti ada dengan ain, dengan shod, kemudian mim, ismun. Di mana Nabi punya sifat maksum, dipelihara oleh Allah. Jadi maksum itu yang terpelihara. Dalam arti meskipun Nabi maksum, kalau ada panah bukan menjadi mental. Kalau ada tembakan batu bukan menjadi kuat dari Nabi. Dalam perang Uhud saja Nabi kan berdarah-darah. Makanya yang disebut maksumnya Nabi itu bukan sakti dalam arti dia kulitnya berbeda dengan kulit manusia biasa. Padahal Nabi pun menerangkan saya manusia seperti kalian. Arti maksum di sini adalah terjaga. Nabi itu tidak akan mengalami kematian sampai Al-Quran itu tuntas semua tersampaikan. Makanya Nabi maksumun akan terjaga. Oleh karena itu ketika Nabi memakan daging dari Khaybar yang diracuni oleh orang Yahudi pun Nabi tergiur dulu. Kemudian memasukkan daging tersebut ke dalam mulut. Hanya para sahabat mah banyak yang langsung meninggal, Nabi itu dilepehkan. Meskipun dilepehkan, dalam akhir hayatnya kata para sahabat masih terasa sakit pada perutnya. Oleh karena itu, nah ini maksum dari Nabi itu terpelihara bukan tadi kulitnya, dagingnya berbeda dengan manusia biasa, tapi maksum di sini terpelihara apa yang disampaikan kepada Nabi itu pasti sesuai dengan apa yang disampaikan Allah kepada Jibril dan akan sampai tuntas. Oleh karena itu dari kata maksum jadi ayat jimat yang bisa menjaga, yang bisa memelihara dan lain sebagainya itu pun sebetulnya dari bahasa Arab, cuman tadi beda hurufnya. Di sini ismun di sini adalah nama. Lihadihil hayati untuk kehidupan sekarang ini. Allati ya'ishuhal insan yang dijalani oleh manusia ala sathi hazal kaukabil ardi yang yang mana manusia hidupnya itu di permukaan kaukab. Kaukab itu bintang atau di sini planet al-ardi bumi. Kata Imam Ash-Shobuni wahya mustaqotun minad dunuwi. Lafad dunia itu pecahan dari kata ad-dunuwi. Artinya itu dana yadnu itu dekat. Kalau waktu sebentar, kalau jarak dekat. Nah itu ad-dunuwi itu. Kemudian kenapa diambil dari kata ad-dunuwi liqurbiha ilaina? Karena dekat kepada kita, karena kita hidup di dalamnya. Wa qurbintihaiha dan dekat kepada akhir. Sehingga tadi dunuwi itu kalau jarak mah dekat, kalau waktu mah itu singkat, itu dekat kepada akhir. Makanya berapapun umur dunia ini tetap ada akhirnya. Karena hidup yang tanpa akhir itu bukan dunia tapi akhirat. Kekal bako
khalidina fiha. Oleh karena itu, hidup yang ada manusia di dalamnya ini disebutlah dengan ad-dunya, karena ada akhirnya. Ketika akhir dunia tadi tidak langsung ke akhirat. Dicabut nyawanya, ruhnya tidak langsung ke akhirat tapi di alam kubur dulu. Alam kubur ini pun menunggu sampai kapan? Menunggu sampai alam dunia hancur seluruhnya. Barulah nanti mengalami kiamat kubro dibangkitkan menuju ke alam akhirat. Yang penghuni kubur itu banyak yang ingin dikembalikan lagi ke alam dunia untuk ibadah karena tadi ke akhiratnya belum. Oleh karena itu di sini disebutnya ad-dunya karena tadi kita mengalaminya dekat gitu. Kemudian karena waktunya singkat, iha dekat kepada akhir. Kemudian kata Imam As-Sabuni, au ada juga yang memahami kalimat dunya itu bisa juga diambil dari minad danaati, dari lafad ad-danaah. Ad-danaah itu artinya hina. Makanya dalam bahasa kita ada hina dina. Nah, dina itu dari ad-danaah. Adapun dunia itu diambil dari kata ad-danaah. Yang mana kata Imam As-Sabuni, dunia itu kalau di hadapan Allah itu hina, rendah. Yang utama apa? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat kata Allah lebih utama bagimu daripada ad-dunya. Oleh karena itu lafaz dunia pun itu bisa diambil dari kata ad-danaah yang artinya hina dina ad-danaah. Kenapa lihaqaratiha karena rendahnya, wa khissatiha dan karena hinanya di mana indallah di sisi Allah. Meskipun di sisi manusia mah terkadang dunia itu sesuatu yang wah, sesuatu yang diistimewakan, yang dibanggakan. Harta, istri, anak, ataupun status dan lain sebagainya itu yang dibanggakan. Tapi di sisi Allah mah itu bukan satu keutamaan tapi hal yang rendah. Kenapa? Masih kene di dunia. Tapi kalau dari dunia itu sesuatu yang rendah itu dia sikapi dengan benar, punya harta, punya kebijakan atau status sosial, keluarga, anak dan lain sebagainya, tapi disikapi dengan benar sehingga hal yang rendah itu berbuah suatu pahala keakhiratan. Nah, inilah yang menjadi utama. Kenapa? Karena tadi dia mendapatkan apapun yang diberikan Allah tiada menjadi jembatan berbekal untuk kehidupan akhirat yang selanjutnya. Oleh karena itu kata Imam As-Sabuni, nah ini yang namanya dunia, apa hal yang rendah di sisi Allah, kemudian hal yang sebentar tidak lama. Diambil dari kata dana yadnu ad-dunuwi, kemudian diambil juga dari kata ad-dana'ah yang artinya dina atau hina. Nah, dunia ini kata Nabi hulwatun khadiratun atau ada juga yang baca khudrotun. Bumi dunia ini hulwatun, hal yang manis. Khodirotun, hal yang hijau. Dunia ya manis, ya hijau, kata Nabi. Padahal rasa itu bukan hanya manis, banyak. Warna itu bukan hanya hijau, banyak. Tapi Nabi mengungkapkan dari begitu banyak rasa, dikeluarkan manis, dari begitu banyak warna disebutkannya hijau. Padahal ada orang yang lebih suka yang asin, lebih suka yang asam misalkan. Tapi di sini diungkapkannya dengan manis kemudian hijau. Lagi-lagi kata Imam As-Sabuni dalam Min Kunuzi Sunnah, Nabi mengungkapkan hulwatun fal halawatu, halawah atau manis itu tudroku bizauk, dirasakan oleh rasa. Jadi bisa dirasakan itu oleh pengecap, indera perasa. Wal khudratu tudroku bin nazri. Adapun hijau dirasakannya itu oleh nazroh, penglihatan. Dua-duanya wakilahuma margubun fi, rogiba fi. Rogiba fi itu disukai. Kalau margubun anhu itu tidak suka, sebaliknya. Meskipun sama dari margubun atau rogiba, tapi ya di depannya menjadi
penentu ini terjemahnya mau apa. Kalau fi itu suka artinya. Jadi dari 2 hal tersebut marghubun fi sangat diinginkan oleh manusia. Yang manis, rata-rata menyukai yang manis. Kemudian yang hijau rata-rata menyukai yang hijau. Sehingga sesuatu apapun yang bagus itu diungkapkannya dengan manis, amis budi. Jadi dengan ungkapan manis itu yang memang sesuatu yang diinginkan. Hijau dari penglihatan. Kalau pemandangan suka yang hijau. Jadi terasa nyaman di mata. Bahkan gitu ada orang yang suka uang, nah kita sebutnya meni hejo gitu. Padahal uangnya merah, tapi ungkapannya itu hijau. Kenapa? Ternyata dalam bahasa Arab itu pun juga biasa menamakan sesuatu yang bagus dengan hal yang manis, menamakan sesuatu yang indah yang bagus pun dengan perwakilan warna hijau, tidak merah, tidak yang lainnya. Kenapa tadi rasa mah diwakilkan oleh yang manis, kemudian warna dengan hijau. Manis dengan rasa, hijau dengan penglihatan. Fa innan nafsal basyariyata tashtahi minal fakihati wat ta'ami maka nahul ta'am jamilul mandor. Sungguh nafsal basyariyah jiwa manusia nalurinya yang normalnya menginginkan buah-buahan dan makanan itu makanahul ta'am selama makanan itu manis atau selama hal itu hijau, siga sayuran hijau. Kemudian hijaunya itu segar, menggambarkan segarnya, menggambarkan banyak gizi, protein dan vitamin dan lain sebagainya, hanya dari warna daun yang hijau. Kalau tadi yang namanya buah-buahan dari manisnya, gitu itu sangat sangat ingin. Makanya yang ini oleh rasa, yang ini oleh penglihatan. Fa iza tama'atil halawatu wal khudratu kanatir raghbatu a'dham. Apabila si manis yang dirasakan itu, kemudian yang hijau yang dilihat itu berkumpul bersatu pada satu hal, pada satu keadaan, itu menjadi a'dham, menjadi sangat ingin. Gitu. Kenapa? Karena penglihatan menarik, kemudian dari rasa pun menarik, makanya sangat sangat ingin, sangat besar. Di sini dikatakan wal mailu ilaiha akbar dan kecenderungan ingin mendapatkannya itu lebih besar. Dunia itu. Jadi dunia mah satu tapi manis dan hijau ada pada dunia ini. Makanya Nabi mengatakan dunia itu hulwatun khadiratun. Maka basyariahnya manusia itu ingin mendapatkan dunia itu. Fahiya bahjatun nafs. Karena ketika mendapatkan keduniaan itu, bahjatun nafs menjadi senang jiwanya. Wa qurratul ain dan menjadi sejuk matanya. Melihat keluarga, anak, harta, mendapatkan status kedudukan yang tinggi daripada yang lainnya. Itu secara basyariahnya itu menjadi bahjatun nafs, kesenangan. Kemudian qurratul ain menjadi kesejukan mata. Makanya di atas dikatakan kata Nabi dunia itu yaitu sesuatu yang sangat diinginkan, hulwatun khadiratun. Tapi jangan sampai lupa, yang hijau itu biasanya tidak lama, mudah busuk kalau sayur itu. Yang manis pun sama, mudah busuk, mudahnya buruknya. Awalnya segar, tapi dari kesegaran itu bukan tambah segar, tapi biasanya dia berkurang menjadi busuk. Sayur, buah-buahan yang manis. Makanya sifat dunia pun ada kalanya seperti itu. Awalnya manis, tapi tadi kalau tidak bisa disikapi dengan baik, maka cepat lekas busuknya. Itu yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan, setelah mengatakan dunia itu manis dan hijau, innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha. Menguasakannya kepada kalian. Si dunia itu Allah kuasakan kepada kalian. Siapa? Kepada manusia. Di sini diungkapkan mustakhlifukum. Kata Imam As-Sobuni, mustakhlifukum fiha itu istakhlafahu. Dari kata khalifah itu. Khalifah itu kalau Rasul
itu, apa namanya itu, Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman. Kemudian ketika Nabi tidak ada, maka dilanjutkan. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu disebut khalifah. Kebijakannya tidak ada yang berubah. Dakwah materinya pun tidak ada yang berubah. Nabi membawa Al-Quran. Khalifah Abu Bakar pun Al-Quran yang dibawanya. Abu Bakar tidak ada oleh Umar. Umar pun khalifah. Oleh Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu disebutnya khalifah. Kenapa? Karena dilanjutkan. Dilanjutkan. Nabinya tidak ada, tapi kebijakannya, sabda-sabdanya masih ada terus dilanjutkan. Kalau dalam Al-Quran ada kholfun ado'us sholata. Jadi ada umat dulu itu rajin sholat, tapi kholfun lahirlah setelah mereka apa kholfun ado'us sholata. Generasi yang bukan melanjutkan sholat, tapi melalaikan sholat. Disebutnya kholfun. Itu mah pengganti. Kalau kholaf, itu biasanya terjemahnya dilanjutkan. Bapaknya ahli masjid dilanjutkan. Bapaknya ahli sodakoh dilanjutkan. Itu kholafun. Seperti tadi, Nabi oleh Abu Bakar itu khalifah kholafun. Tapi kalau yang menggantinya itu ternyata betul-betul mengganti, yang asalnya ahli sodakoh jadi tidak pernah sodakoh, bahkan yang diwakafkan direbut, dirampas kembali, itu namanya kholfun. Rajin sholat, tapi ke bawahnya tidak rajin sholat disebutnya kholfun, ado'us sholat. Nah, kalau di sini tadi disebut khalifah karena tadi melanjutkan. Istakhlafahu maksudnya ja'alahu khalifatan anhu. Maksudnya adalah Allah menjadikan khalifatan anhu, khalifah di muka bumi ini, di dunia ini. Jadi harus melanjutkan terus kebaikan. Kemudian fal insan, manusia secara umum kal wakil anillah, seperti wakil dari Allah. Fi hadhil hayat, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah tidak akan memelihara bumi langsung turun tangan. Allah tidak akan mengurus bumi langsung turun tangan. Tapi kan ada kalian, khalifah. Yaitu siapa? Manusia. Untuk mengurus alam, mengurus bumi, mengurus apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah termasuk agama. Jadi manusia itu al-insan itu kal wakil, seperti wakil. Dan Allah itu berarti yang pokoknya. Maka kalau manusia itu wakil, Allah itu yang pokok, maka seharusnya fala yasihu an yatasarrafa illa kama ya'murul bari tabaraka wa ta'ala. Maka karena manusia itu wakil, tidak dibenarkan baginya bertindak kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh yang pokok, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi harus dipelihara, kudu memelihara. Agama harus dipelihara di dunia. Kenapa? Karena wakil. Kalau misalkan ketua tidak bisa hadir, itu kan mewakilkan. Ataupun ada anggota dalam satu momen pemilihan ketua umum misalkan, dari satu pimpinan cabang mendapatkan kesempatan satu perwakilan membawa suara. Maka anggota satu cabang ini misalkan 100 hanya bisa mewakilkan satu suara, misal. Maka yang 100 ini sepakat suara itu kepada si fulan. Yang diwakilkan teh malah ke B, yang tadinya A gitu disepakati itu. Malah ketika di musyawarahnya pilih yang B. Nah, itu bukan wakil. Jadi wakil mah harus seperti yang memerintahkannya. Oleh karena itu Allah yang memerintahkan, manusia itu harusnya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Li'annahu wakil, karena manusia itu hanya sebatas wakil. Walaisa bi'asil, bukan sebagai asil. Asil itu Allah yang pokok, yang asal. Wakila al-makna ja'alakum khulafa'a amman kana qablakum. Nah, khalifah juga mustakhlifukum juga maknanya bisa tentang apa? Allah menjadikan manusia itu
berganti-ganti, berlanjut-lanjut. Artinya dulu zaman ini hilang, dilanjutkan oleh zaman ini, dilanjutkan oleh manusia ini. Kakeknya tidak ada, dilanjutkan oleh cucunya, cucunya nanti jadi kakeknya, terus saling melanjutkan. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan manusia dulu sampai sekarang tidak ada bedanya. Yang beda itu hanya casingnya. Tidak lepas dari bahagia, dari sedih, dari apa, mendapat petunjuk atau sesat, sakit, sehat, tidak lepas dari itu, hanya casingnya saja. Bahkan tidak mustahil hari ini pun ada yang menganggap dirinya Tuhan, dulu juga ada yang menganggap dirinya Tuhan. Makanya Al-Qur'an menjadi pedoman sampai akhir zaman. Kenapa? Karena yang dihadapinya manusia dan sifat manusia mah kata beberapa orang ulama sama dari dulu sampai sekarang, hanya berganti casing saja. Dulu ada Fir'aun, sekarang pun tidak mustahil ada Fir'aun abad 21. Oleh karena itu, di sini dikatakan manusia itu berganti, saling berganti. Manusia yakhluful insan, dilanjutkan oleh manusia yang lain. Umat takhluful ummah, umat diganti dengan umat yang lainnya. Sampai satu titik dikatakan, apa namanya itu, syirorun nas, sejelek-jelek manusia. Jadi yang ini dilanjutkan saling berganti, di akhirnya terjadi syirorun nas, manusia umat yang paling jelek. Kalau itu sudah terjadi, maka untuk apa lagi dunia diperpanjang waktunya, maka terjadilah kiamat kubro. Kemudian Nabi mengatakan, "Karena kalian sungguh Allah itu akan melanjutkan menguasakan kepada kalian manusia, fayanduru kaifa ta'lamun." Silahkan mau beramal apapun di dunia ini, mau menghasilkan apapun di dunia ini, tapi ingat, apa namanya itu, Allah akan memperhatikan. Fayanduru kaifa ta'malun, Allah akan melihat, memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Makanya silakan saja, tapi nanti di ujungnya Allah akan meminta pertanggungjawaban. Makanya fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasul, berhati-hatilah terhadap dunia. Katanya dikasih dunia, tapi kata Allahnya hati-hati. Maksudnya adalah bukan dunianya, tapi ijtanibu fitnataha. Ada yang dibuang, apa? Fitnatunnya. Yang harus kita hindari itu adalah fitnataha. Seperti bukan beli tisu di kiosnya. Kita tahu beli tisu di mana saja itu halal, asal apa namanya itu, jelas barangnya, kemudian kita ada uang. Tapi yang dikhawatirkan itu fitnah beli tisu di kios eta gitu. Karena memang misalkan lingkungan di sana itu, apa namanya itu, lingkungan PSK, lokalisasi dan lain sebagainya. Jadi bukan beli tisunya, tapi fitnahnya gitu yang kita hindari itu. Oleh karena itu bukan suka kendaraannya, bukan suka hobi dan sebagainya, tapi jangan sampai ijtanibu fitnata, jauhilah, hindarilah fitnahnya, wahdharu min kaidiha, waspadalah terhadap tipuannya, wala taktaru biha, maka janganlah tertipu oleh fitnah dunia tadi, fatusgilukum, maka fitnahnya itu mampu apa? Menipu atau memalingkan kalian anto atillah dari mentaati Allah, watulhikum dan melalaikan kalian an dzikri dari mengingatnya. Jadi lalainya itulah yang harus dihindari, diwaspadai. Kemudian di ujung-ujungnya, wattaqun nisa, hati-hatilah kepada perempuan. Padahal perempuan itu bagian dari dunia. Seperti tadi hubus syahwat minan nisa wal banin. Kenapa disebutkan lagi? Padahal sudah termasuk dunia. Berarti ini ada stressing, ada penekanan yang lebih. Padahal tanpa disebutkan perempuan pun sudah masuk ke dalam keadaan dunia. Kata Nabi juga, wattaqun nisa, hati-hatilah terhadap perempuan. Bukan perempuannya, tapi tadi, ihzaru fitnata hunna. Fitnahnya, wa igwa'ahunna, dan godaannya. Makanya pernah istri, anak disebutnya aduwun, musuh. Karena sababun nuzulnya ada orang yang masuk, mau ketemu dengan Rasul, ingin masuk Islam, dihalangi.
oleh istrinya, dihalangi oleh anak-anaknya. Maka disebutlah aduwwun. Kenapa? Karena tadi, melalaikan. Oleh karena itu di sini dikatakan, fa inna fitnatahunna azimatun. Kenapa disebutkan selain dunia disebutkan perempuan, tapi perempuan itu bagian dari dunia? Kata Imam Ash-Shobuni, karena godaan mereka lebih besar. Tidak sedikit ulama-ulama tumbang, hancur, dibully habis-habisan, dijelek-jelek oleh habisan karena tadi apa? Perempuan. Kemudian wa kaidahunna kabirun, dan tipu daya mereka itu dahsyat. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku meninggal, kecuali apa, ujian yang bagi kaum laki-laki itu dari yang namanya perempuan. Itu melebihi fitnah-fitnah yang lainnya. Maka Nabi memunculkan ittaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Dan sumber awal dulu waktu zaman Bani Israil pun itu sebabnya adalah wanita. Makanya Nabi pada salah satu sabdanya beliau menerangkan, wanita itu khuliqna minad dila'i, diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu ujungnya. Bila engkau apa namanya itu hendak meluruskan kasar tahu, kau akan mematahkannya. Tapi bila engkau membiarkannya, maka selamanya wanita itu akan bengkok. Jadi diluruskan sieun potong, diantepkeun bengkok. Maka kata Nabi hanya mengatakan istausu bin nisa. Hati-hatilah, bernasehatlah kebaikan kepada istri-istrimu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau belum mahram berarti dikhawatirkan perzinahannya, godaannya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah mahram, tadi melalaikan an zikrillah. Tentu bukan hanya perempuan saja, tapi wasfun libayani halil ghalib. Biasanya seperti zaman Nabi itu ada suami yang mau masuk Islam dicegah oleh istri dan anaknya. Engke kumaha harta, engke kumaha pengikut kita dan lain sebagainya. Tapi tidak mustahil bila ada laki-laki seorang suami yang melarang pakai kerudung, menutup aurat, itu pun bagian dari fitnatud dunia. Ikhwan fillah, mudah-mudahan setiap sholat kita berdoa, kita melindungkan diri kepada Allah dari apa? Min fitnatil mahya wa mamati. Mudah-mudahan itu terwujud dengan usaha kita mencocokkan doa yang kita ungkapkan dengan amalan kita supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah itu semua. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.